Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Murni Andayani, dalam mata kuliah Strategi Manajemen Pemasaran. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas terkait dengan manajemen pemasaran. Semangat! Yang pertama adalah terkait dengan pengertian konsep dan ruang lingkup dari pemasaran. Ada beberapa pengertian mengenai pemasaran, diantaranya yang pertama adalah menurut Philip Kotler. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Kemudian, menurut Philip Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan dari perusahaan. Sedangkan menurut W. Stanton, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Sedangkan manajemen pemasaran adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran yang dimaksud untuk mencapai tujuan-tujuan dari organisasi. Pemasaran memiliki fungsi yang merupakan kegiatan terpadu dan saling mendukung. Berikut ini merupakan fungsi-fungsi dari manajemen pemasaran menurut Sinta tahun 2011. Yang pertama adalah perencanaan pemasaran. Ini meliputi meniadakan ketidakpastian masa depan bila ada perubahan-perubahan, kemudian menghindari adanya penyimpangan tujuan. Rencana walaupun mahal tetapi ekonomis karena segala kegiatan telah terfokuskan dengan segala biaya-biaya. Kemudian, rencana pemasaran terinci diperlukan untuk setiap bisnis, produk, atau merek. Yang kedua, implementasi pemasaran. Pada fungsi implementasi pemasaran, ini meliputi mengorganisasikan kegiatan pemasaran, kemudian pengarahan kegiatan pemasaran, dan pengkoordinasian kegiatan pemasaran. Pada fungsi yang ketiga adalah sebagai pengendalian pemasaran. Ini meliputi pengendalian operasional termasuk memeriksa kinerja yang sedang berlangsung, pengendalian strategik untuk jangka panjang secara keseluruhan. Konsep-konsep inti pemasaran meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan produksi, utilitas, nilai dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan pasar, pemasaran dan pasar. Kita dapat membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah suatu keadaan dirasakannya ketiadaan kepuasan dasar tertentu. Sedangkan keinginan ini adalah kehendak yang kuat akan pemuasan spesifik terhadap kebutuhan yang lebih mendalam. Sedangkan permintaan adalah keinginan akan produk yang spesifik yang didukung dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing.
Konsep pemasaran yang telah diungkapkan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah temukan keinginan pasar dan penuhilah. Yang kedua, buatlah apa yang dapat dijual dan jangan berusaha menjual apa yang sudah dibuat. Yang ketiga, cintailah pelanggan, bukan produk Anda. Nah, yang keempat, lakukan menurut cara Anda. Yang kelima adalah menentukan alurnya. Nah, yang keenam, melakukan segala dalam batas kemampuan untuk menghargai uang pelanggan yang syarat dengan nilai mutu dan kepuasan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah ada macam-macam konsep dari pemasaran. Yang pertama adalah konsep produksi. Konsep produksi ini berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk pemasaran. Konsep pemasaran sosial yang produk tersebut itu ada di mana-mana dan harganya murah. Seperti itu. Jadi konsep produksi ini berorientasi pada produksi dengan mengerahkan segenap upaya untuk mencapai efisiensi produk tinggi dan distribusi yang luas. Nah, di sini tugas manajemen adalah memproduksi barang yang banyak atau sebanyak mungkin karena konsumen dianggap akan menerima produk yang tersedia secara luas dengan daya beli mereka. Kemudian yang kedua adalah konsep produk. Konsep produk mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, performansi, dan ciri-ciri yang baik. Di sini, tugas manajemen adalah membuat produk yang berkualitas, karena konsumen dianggap menyukai produk berkualitas tinggi dalam penampilan dengan ciri-ciri terbaik. Yang ketiga adalah konsep penjualan. Nah, konsep penjualan ini berpendapat bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja, organisasi harus melaksanakan upaya penjualan atau promosi yang lebih agresif. Kemudian yang keempat, konsep pemasaran. Nah, konsep pemasaran ini mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Kemudian, konsep yang kelima adalah konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial berpendapat bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien daripada para pesaing dengan tetap melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Nah, untuk yang keenam, konsep pemasaran global ini bahwa manajer eksekutif berupaya memahami semua faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran melalui manajemen strategis yang mantap. Tujuan akhirnya adalah berupaya untuk memenuhi keinginan semua pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan. Untuk selanjutnya adalah terkait dengan sistem pemasaran. Sistem adalah sekelompok item atau bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling berkaitan secara tetap dan membentuk satu kesatuan terpadu. Jadi dapat diartikan bahwa sistem pemasaran adalah kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran barang, jasa, ide, orang, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh dan membentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pasarnya. Nah, dalam pemasaran kelompok item ini yang saling berhubungan dan saling berkaitan itu mencakup yang pertama, gabungan organisasi yang melaksanakan kerja pemasaran, kemudian produk, jasa, gagasan atau manusia yang dipasarkan, kemudian target pasar, ada
Perantara. Nah, di sini perantara itu meliputi pengecer, grosir, agen transportasi, dan lembaga keuangan. Kemudian yang kelima itu ada kendala lingkungan. Nah, sistem pemasaran yang paling sederhana terdiri dari unsur yang saling berkaitan. Dua unsur yang saling berkaitan ini yaitu organisasi pemasaran dan target pasarnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan lingkungan sebuah sistem pemasaran. Nah, lingkungan pemasaran ini merupakan lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Di sini, lingkungan sebuah sistem pemasaran itu meliputi faktor lingkungan makro, kemudian ada faktor lingkungan mikro, dan sumber non-marketing dalam sebuah perusahaan. Nah, lingkungan makro ini merupakan kekuatan masyarakat yang lebih luas dan mampu mempengaruhi lingkungan mikro atas suatu perusahaan yang dimiliki. Nah, pengaruh terhadap pemasar secara tidak langsung. Terdapat beberapa macam lingkungan makro. Yang pertama adalah ada lingkungan demografi. Nah, kalau demografi ini merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar atas kegiatan pemasaran. Karena kegiatan pemasaran selalu melibatkan masyarakat dan dari sanalah akan membentuk suatu pasar. Nah, lingkungan demografi ini merupakan kajian tentang populasi manusia yang dinilai berdasarkan lokasi, umur, pekerjaan, kepadatan, jenis kelamin, dan berbagai statistik lainnya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini akan mempengaruhi faktor daya beli dan pola pembelanjaan dari konsumen. Nah, yang ketiga ada lingkungan sosial budaya. Kalau lingkungan budaya terdiri dari lembaga dan kekuatan lain yang mampu mempengaruhi nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku masyarakat setempat. Nah, perkembangan masyarakat itu sudah pasti akan diikuti oleh adanya perkembangan nilai dasar dari masyarakat tersebut, dan biasanya nilai sosial dalam sebuah budaya akan sulit diubah seperti itu. Kemudian ada lingkungan teknologi. Kalau lingkungan teknologi ini terdiri dari berbagai kekuatan yang mempengaruhi teknologi terkini dan menciptakan produk dan berbagai peluang pasar baru. Nah, dalam hal ini pihak pemasar harus memperhatikan berbagai kecenderungan teknologi, yaitu perkembangan teknologi, berbagai peluang yang tak terbatas, tingginya anggaran litbang, dan meningkatnya peraturan. Kemudian ada lingkungan politik. Lingkungan politik terdiri dari undang-undang, instansi pemerintah, kelompok penekan yang berpengaruh, dan batasan pribadi atau organisasi dalam suatu masyarakat. Beberapa kecenderungan ini mampu mempengaruhi manajemen pemasaran. Nah, kemudian ada faktor lingkungan mikro, terdiri dari aspek penyedia, aspek pemasaran, aspek pelanggan, aspek pesaing, dan aspek masyarakat. Nah, kalau aspek penyedia ini atau supplier adalah sesuatu penghubung yang sangat dibutuhkan dalam seluruh sistem pemberian nilai terhadap konsumen dan mampu berkontribusi dalam hal sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi jasa ataupun barang. Kalau aspek pemasaran ini terdapat 3 karakteristik pasar. Yang pertama, memiliki minat karena adanya kebutuhan atau keinginan atas suatu barang dan jasa. Yang kedua, tingkat kemampuan untuk membeli karena memiliki benda yang bernilai seperti uang atau sejenisnya untuk bisa dipertukarkan.
dengan barang yang sedang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adanya akses pembelian dan kesediaan untuk bisa melancarkan pertukaran tersebut. Nah, kalau misalkan terkait dengan sumber non-marketing dan perusahaan, ada produksi, keuangan, personalia, lokasi, riset, dan pengembangan, kemudian ada pandangan umum. Sampai di sini dulu materi perkuliahan kita hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Apabila ada materi yang belum paham, silahkan boleh ditanyakan, bisa melalui grup WhatsApp. Seperti itu, terima kasih atas kerjasamanya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.